wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 3 akan berbincang-bincang dan berdiskusi tentang bagaimana calon guru profesional atau seorang pendidik sebagai agen perubahan untuk peserta didik. Mari ikuti diskusi serta bincang-bincang kami dan mengikuti pendapat para teman-teman bagaimana cara sebagai calon guru profesional sebagai agen perubahan secara sosial dan emosional bagi peserta didik. Baik, sekarang saya sudah berada di tengah-tengah mahasiswa PPG nih, karena mahasiswa PPG ini akan menjadi sebagai calon guru yang profesional. Untuk lanjut berbincang-bincang lebih dalam lagi, kita kenalan dulu yuk. Ini kepada Mas saudara sendiri nih di sini. Boleh perkenalan dulu sebelum mulai perbincangan. Oh iya, namanya perkenalkan, nama saya Maubriansa dan biasa dipanggil ya. Oh, iya. Baik, selanjutnya. Ya, perkenalkan nama saya Perkenalkan nama saya Hamisa Mariati, biasa dipanggil Nisa. Oh, Mbak Bisa nih, lanjut Mbak sebelahnya nih. Baik, perkenalkan nama saya Lida, ini biasa dipanggil Lida. Oh, Mbak Lida. Baik. Perkenalkan nama saya Nyoman Santi Widiastuti, bisa dipanggil Sakti. Perkenalkan nama saya Nurul Jayanti, bisa dipanggil. Ya, perkenalkan nama saya Nurjana, biasa dipanggil Jannah. Oke, ini adalah semua mahasiswa PPG dari Universitas Muhammadiyah Mataram. Jadi di sini saya akan bertanya nih atau ingin mengajak teman-teman semua untuk berdiskusi tentang bagaimana sih menjadi pendidik atau calon guru profesional sebagai agen perubahan secara sosial emosional bagi peserta didik kita. Mungkin dari teman-teman ada yang berpendapat itu bagaimana sih menjadi agen perubahan gitu secara sosial emosional kepada peserta didik. Kepada saudara Rian mungkin mau berpendapat terlebih dahulu. Oh iya ya, seperti ada kata pepatah mengatakan bahwa guru itu bukanlah sekadar pekerjaan, melainkan guru itu pelukis masa depan. Nah, jadi pernyataan itu saya sangat setuju dengan pernyataan bahwa guru itu sebagai agen perubahan sosial emosional anak. Nah, di mana yang seperti sama-sama kita ketahui sebagai calon pendidik yang profesional, kita itu harus menguasai 4 kompetensi dasar, yang di mana ada pedagogik, kemudian yang kedua ada kepribadian, dan yang ketiga ada profesional, dan yang terakhir ada sosial. Nah, di mana sebagai guru profesional ini kita bukan hanya soal mengajar saja, melainkan kita itu harus menguasai berbagai kompetensi di dalamnya. Seperti salah satu contoh sosial. Nah, di mana guru itu di dalam pembelajaran harus mampu membawa perubahan terhadap pendidikan. Seperti contoh pada bidang sosial, di mana guru itu harus betul-betul mengerti kondisi sosial anak, kondisi sosial siswa, seperti kondisi sosial di lingkungan keluarganya kayak gimana, di lingkungan masyarakatnya kayak gimana, sehingga nantinya kita dapat merancang suatu pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa kita nantinya gitu. Misalnya siswa kita di dalam lingkungan sosialnya itu dia memiliki apa namanya memiliki kecenderungan. Jadi berdasarkan hal tersebut, kita sebagai guru itu harus betul-betul memahami kondisi latar belakang sosial anak ini, sehingga nantinya kita dapat merancang suatu pembelajaran yang betul-betul efektif dan efisien di dalam pembelajarannya. Mungkin itu saja sih dari saya, Mbak. Ya, baik. Pendapat dari saudara Rian tadi adalah agen perubahan dari guru itu bagaimana cara guru memahami latar belakang sosial dari peserta didik itu sendiri, yaitu dari lingkungan keluarganya ataupun lingkungan tempat daerah tinggalnya. Nah, apakah ada pendapat dari teman-teman yang lain nih? Dari saudari Nurul mungkin? Baik, jadi saya setuju dengan pendapatnya saudara Rian tadi mengenai guru itu tidak hanya mendidik, namun mendidik dari segi kognitif, namun juga kita sebagai seorang guru itu bukan hanya mendidik, menyampaikan materi, tetapi juga harus mengetahui keterampilan sosialnya, karakter anak-anak itu seperti apa, kayak gitu. Misal di dalam kelas kita lagi ngajar nih, tentu
ketika masuk kelas kita tidak langsung mengajarkan materi, tentu kita harus mengetahui karakter anak itu seperti apa, gaya belajar anak yang disukai itu seperti apa. Nah, tujuannya untuk mengetahui karakter anak itu adalah untuk mengetahui gimana sih gaya belajar seperti apa yang dimau oleh anak kayak gitu. Karena kita sebagai guru, sebagai agen perubahan, dituntut untuk lebih kreatif lagi gitu. Tidak hanya menonton kayak misal mengajar cuma ceramah saja, cuma berfokus pada guru, tetapi gimana kita melibatkan peserta didik kita untuk belajar. Gimana kita melibatkan peserta didik kita aktif dalam proses belajar dan pembelajaran seperti itu. Ya, baik, tadi dari Saudari Nurul mengatakan bahwa pembelajaran itu tidak harus monoton dan lebih kreatif. Nah, pembelajaran seperti apa sih yang kreatif itu untuk peserta didik? Ya, baik, kalau menurut saya sendiri sih ya, nggak tahu pendapat teman-teman. Kreatif yang saya maksud di sini misalnya dalam menggunakan media pembelajaran ini. Kalau misalkan dulu hanya gurunya menerangkan saja nih, tapi kalau sekarang kita diminta untuk kayak menyediakan media-media pembelajaran yang lebih menarik agar siswanya tidak bosan belajar. Misalnya media audiovisual kayak gitu tuh, kalau di kelas 1 bisa pakai media konkret seperti itu. Berarti dengan media pembelajaran akan membuat pembelajaran menjadi lebih menarik. Baik, atau ada pendapat dari teman-teman yang lain? Baik, Saudari Putri. Baik, mungkin tadi sedikit sudah disinggung oleh Mbak Nurul bahwa guru itu sebagai agen perubahan yang membentuk karakter siswanya, peserta didiknya. Jadi menurut saya juga penting bagi guru itu memiliki keterampilan sosial seperti yang dikatakan Saudara Rian, untuk bisa mengajarkan juga keterampilan sosial, atau kalau dalam PSE itu pembelajaran sosial emosional, kesadaran sosial kepada peserta didiknya agar bisa memiliki kemampuan untuk berempati kepada lingkungan sekitarnya. Nah, jadi dengan memiliki kesadaran sosial ini bisa menjadikan peserta didik sebagai manusia yang berkarakter yang baik. Ya, jadi peserta didik itu bisa memiliki karakter yang baik dan memiliki kemampuan sosial emosional juga yang baik, sehingga peserta didik dapat membangun kemampuan untuk bersosialisasi yang baik. Baik, tadi dari Saudara Putri berpendapat bahwa agen perubahan dari guru itu harus memahami bagaimana keterampilan sosial peserta didik dalam melakukan relasi hubungan baik terhadap guru, teman, atau teman sebayanya nih Mbak Putri ya. Selanjutnya mungkin pendapat dari teman-teman kita, yaitu Saudari Santi. Ya, saya setuju dengan pendapatnya Mbak Putri tadi yang mengatakan bahwa kita sebagai guru juga harus mengembangkan keterampilan pada peserta didik. Menurut saya cara mengembangkan keterampilan peserta didik itu tidak hanya dengan cara mengajar dan mendidik peserta didik untuk menambah pengetahuan mereka saja, tapi dengan bagaimana kita sebagai guru bisa menerapkan nilai-nilai agama dan nilai-nilai sosial. Nah, hal tersebut itu bisa kita terapkan di dalam pembelajaran dalam bentuk penerapan dimensi pelajar Pancasila yang ada 6 itu. Jadi peserta didik itu bisa bagaimana bersama teman-temannya menunjukkan sikap toleransi, tanggung jawab, kerjasama bersama teman-temannya. Selain itu, kita juga seorang guru tidak hanya mengajarkan kepada peserta didiknya untuk bersikap memiliki kesadaran diri, tapi kita juga guru harus menerapkan itu sebagai contohnya kepada peserta didik. Misalnya kita mengajarkan peserta didik untuk berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran, terus juga misalnya untuk misalnya ada teman yang sakit, untuk berempati kepada teman yang sakit, terus juga misalnya temannya ada yang terkena musibah, bagaimana kita sebagai seorang guru mengajarkan peserta didiknya harus bagaimana untuk tidak berbahagia di atas apa yang dialami oleh temannya tersebut. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Baik, Saudari Santi tadi berpendapat bahwa sebagai guru profesional, agen perubahan itu dapat dilakukan melalui penanaman nilai agama dan nilai sosial. Baik, untuk pendapat selanjutnya mungkin bisa kita tanyakan kepada Saudari Lida ini, bagaimana pendapatnya nih tentang agen perubahan menjadi guru itu untuk peserta didik itu seperti apa? Baik, berbicara tentang guru sebagai agen of change atau guru sebagai agen perubahan,
Nah, di sini kita akan fokus pada kata perubahan. Lalu, perubahan apa yang akan kita bisa rubah pada peserta didik itu? Nah, bercermin pada pendidikan pada masa lalu ya, pada masa lampau, yang pembelajarannya sangat monoton. Sehingga di sini peran kita sebagai seorang guru yaitu memberikan perubahan. Baik itu untuk peserta didiknya dan juga pembelajarannya. Kemudian perubahan di sini salah satu contohnya yaitu menerapkan kompetensi 4C, yaitu critical thinking, kreatif, kolaboratif, dan apa satu itu? Komunikatif. Ya, seperti itu. Kemudian selain dari penerapan 4C, guru dikatakan sebagai agen of change ketika dia mampu menerapkan dan mengarahkan para peserta didik supaya mampu menerapkan 6 elemen yang ada pada profil pelajar Pancasila. Di mana kita ketahui 6 elemen itu ada beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 6 elemen tersebut yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, berpikir kritis, kemudian gotong royong, mandiri, dan kreatif. Lalu pembelajaran 4C, penerapan kompetensi 4C, dan penerapan profil pelajar Pancasila ini bisa didapatkan oleh peserta didik melalui pendidikan formal yang dibimbing oleh guru, sehingga guru sangat berperan dalam perubahan yang terjadi pada peserta didik tersebut. Lalu bagaimana cara menerapkan pembelajarannya? Tentunya di sini dalam kegiatan pembelajaran guru bisa menerapkan pembelajaran yang berbasis TPACK, yaitu teknologikal, pedagogik, content knowledge. Nah, di mana pembelajarannya memanfaatkan teknologi seperti itu. Kemudian untuk penerapan sikap itu bisa dilakukan dengan pembelajaran berkarakter. Nah, seperti itu pendapat saya. Jadi di situ sangat penting peran guru ya sebagai agen of change bagi para peserta didik, karena dalam pembelajaran itu lebih banyak didapatkan pada pendidikan formal. Nah, di situ guru yang berperan penting. Terima kasih. Baik, berarti tadi Saudari Lida mengatakan bahwa agen of change dari guru ini untuk sosial emosional peserta didik itu harus dari pendidikan formal nih yang dibantu oleh gurunya sebagai agen perubahan. Baik, kita tanya lagi nih pendapat dari Saudari Maisah. Kita tanya nih pendapatnya terkait agen perubahan, guru sebagai agen perubahan dalam sosial emosional peserta didik. Terima kasih. Di sini saya juga setuju dengan pendapat dari Mbak Lida tadi. Nah, di sini pendapat saya terkait dengan guru sebagai agen perubahan, yaitu di sini guru sebagai penggerak perubahan itu dapat membawa perubahan-perubahan yang positif yang ada di lingkungan tersebut, lingkungan atau suatu daerah lah. Karena perubahan positif yang seperti apa sih yang harus dilakukan guru? Seperti guru dapat memberikan contoh atau role model bagi peserta didik atau orang-orang di sekitar. Nah, seperti bagaimana cara guru berpakaian, kemudian cara guru bertutur kata kepada orang-orang di sekitar, kemudian bagaimana cara guru bersikap. Nah, ini merupakan salah satu beberapa perubahan-perubahan yang dapat dilakukan kita sebagai guru dalam dalam pendidikan. Nah, selain itu guru juga dapat guru harus Nah, selain itu guru juga harus dapat memahami suatu kondisi yang ada di lingkungan tersebut. Nah, agar guru dapat mengetahui bagaimana sih karakteristik anak-anak yang ada di daerah-daerah tempat tinggal mereka, daerah lingkungan sekitar. Nah, tujuannya agar guru dapat merancang suatu program pembelajaran yang sesuai dengan
lingkungan tersebut. Seperti itu. Baik, tadi menurut saudari Hamisa bahwa guru sebagai agen perubahan itu harus dimulai dari gurunya sendiri, yaitu dengan menjadi role model atau menjadi contoh yang baik dan membawa rasa yang positif bagi peserta didik. Selanjutnya kita akan bertanya dengan teman kita yang terakhir ini, yaitu saudari Dorjana. Oke, saya setuju dengan pendapat Mbak Hamisa tadi sebelumnya yang mengatakan bahwa guru harus menjadi role model untuk anak muridnya. Ya, sebagai guru tentunya sebelum kita menjadi model, memberikan contoh yang baik kepada peserta didik kita, maka terlebih dahulu kita juga harus menanamkan 5 kompetensi sosial emosional tersebut. Misal contohnya tentang self awareness. Jadi sebagai guru itu kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih yang hal positif ataupun negatif pada diri kita. Sebab bagaimana kita bisa menerima emosi yang dimiliki oleh peserta didik kita apabila kita sendiri belum mampu mengelola emosi kita sendiri. Nah, oleh sebab itu terlebih dahulu sebelum kita bisa mengajarkan atau memberikan contoh kepada peserta didik kita harus menanamkan terlebih dahulu, menyadari bahwa oh ternyata saya sebagai guru itu masih memiliki kekurangan pada hal misalnya kurang kreatif ataupun masih kurang percaya diri dalam berbicara di depan kelas. Oleh sebab itu dengan mengetahui kekurangan yang dimiliki, kita langsung dengan secepatnya untuk merubah atau memperbaiki kekurangan tersebut. Misalnya dengan lebih belajar lagi untuk melatih mencari ide-ide yang lain untuk bisa membuat media yang lebih kreatif lagi, seperti yang sudah disampaikan oleh saudari Nurul tadi, bahwa sebagai guru itu harus lebih kreatif. Nah, selain itu untuk kemampuan percaya dirinya berbicara di depan kelas, maka guru tersebut harus lebih banyak berlatih lagi sendiri, entah itu di depan cermin atau di mana, agar nanti ketika dia berbicara atau berada di depan, karena seperti yang dosen saya katakan bahwa guru itu adalah artis yang non-stop berada di depan kelas, jadi tidak ada iklannya. Jadi ketika kita berada di dalam kelas, maka semua pandangan anak-anak tersebut akan tertuju kepada kita. Jadi kita harus percaya diri dong sebelum bisa menyampaikan materi-materi tersebut kepada peserta didik. Selain self awareness, juga kita sebagai guru harus mampu mempunyai self management dan responsible decision making. Nah, yang ingin saya garis bawahi di sini responsible decision making ini, bahwa kita sebagai guru harus mampu menentukan atau memutuskan pilihan-pilihan yang terbaik kepada peserta didik, karena di dalam kelas tentunya banyak terjadi entah itu permasalahan yang karena kita ketahui bahwa karakteristik peserta didik itu berbeda-beda satu sama lainnya. Jadi kita tentu akan ada pertikaian atau ada masalah-masalah yang terjadi di dalamnya, sehingga kita sebagai guru itu harus mampu memutuskan masalah-masalah tersebut atau menyelesaikan masalah tersebut. Kita harus mampu menentukan kira-kira bagaimana solusi yang akan diberikan kepada masalah-masalah yang dimiliki oleh peserta didik. Saya rasa sekian dari saya. Terima kasih. Baik teman-teman semua, setelah kita berdiskusi nih dan bertanya langsung kepada teman-teman semua ini terkait pendapatnya, bagaimana calon guru profesional sebagai agen perubahan bagi peserta didik secara sosial emosional, dapat disimpulkan bahwa sebagai guru atau agent of change harus memahami betul bagaimana latar belakang peserta didik yang akan kita ajarkan sebelumnya. Selain memahami latar belakang, kita juga harus memahami karakteristik peserta didik itu sendiri untuk kita dapat mengatur secara sosial emosionalnya. Selain itu, kita juga harus melakukan pembelajaran secara kreatif dan mengikuti perkembangan zaman anak zaman sekarang, tentunya dengan menggunakan media atau model pembelajaran yang berbasis digital. Nah, lalu kesadaran sosial dari guru dan kesadaran diri bagi guru itu juga sangat penting, karena kita sebagai guru akan mengajarkan kesadaran diri pula kepada peserta didik kita. Dan oleh karena itu, pada pemerintahan sekarang ini telah diterapkan kurikulum merdeka yang dimana terdapat 6 profil pelajar Pancasila. Pada 6 profil tersebutlah diajarkan, di dalamnya terdapat 6 profil pelajar Pancasila yang akan diajarkan sosial emosional yang akan diajarkan oleh guru pada pendidikan formal baik di sekolah dasar ataupun sampai tingkat SMA. Dan juga sebagai guru yang harus menjadi agen perubahan, guru harus mampu mengambil keputusan dalam hal apapun dan bertanggung jawab atas keputusan yang telah dibuat dalam mengatur sosial emosional peserta didiknya di sekolah. Oleh karena itu, guru harus menjadi role model yang baik, berwibawa, tegas,
dan juga mampu mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh peserta didiknya, tentunya dengan cara mampu mengatasi emosinya sendiri dan mampu mengatasi emosi peserta didik ketika melaksanakan pembelajaran baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Oleh karena itu, selain dari guru, peran orang tua serta keluarga juga sangat penting dalam mengatur dan mengelola sosial emosional anak-anak baik di rumah ataupun di sekolah. Baik, sekian perbincangan pada hari ini. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Desa. Dadah.